Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali pada pembelajaran tematik kita. Semoga anak soleh-soleha tetap semangat belajarnya di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Nah, baik anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa belajar. Ayo anak soleh-soleha, kita membaca doa belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, maka sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 5 dengan judul Pahlawanku, subtema 1 dengan judul Perjuangan Para Pahlawan, dan muatan pelajaran kita pagi hari ini yaitu IPS. Jadi anak soleh-soleha, pagi hari ini kita akan belajar IPS. Tujuan pembelajaran kita pada pelajaran IPS yang pertama yaitu melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa mampu menjelaskan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam dengan tepat. Judul pelajaran IPS kita pagi hari ini yaitu tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Anak soleh-soleha, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalannya, kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan sikap kepahlawanannya. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Tokoh yang pertama yaitu Raja Mulawarman pada masa kerajaan Kutai. Sikap kepahlawanannya yang pertama, adil dan bijaksana. Yang kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga, dermawan. Tokoh yang kedua, Raja Kartanegara pada masa kerajaan Singasari. Sikap kepahlawanannya yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Barang Ustazah ulangi, peninggalan
Raja Mulawarman yang yaitu Yupa, dan peninggalan Raja Kartanegara yaitu Candi Singasari. Selanjutnya yaitu Raja Purnawarman pada masa kerajaan Tarumanegara. Sikap kepahlawanannya yaitu berjiwa pemimpin, gagah berani, peduli terhadap rakyat. Peninggalannya yaitu Prasasti Caruten. Selanjutnya Raja Sanjaya. Sikap kepahlawanannya yaitu gagah dan berani. Peninggalannya yaitu Prasasti Canggal. Raja Sanjaya ini pada masa kerajaan Mataram kuno Hindu. Selanjutnya Raja Jayaraya. Kemudian Raja Hayamuruk. Raja Jayaraya yaitu pada masa kerajaan Kediri, kemudian Raja Hayamuruk pada masa kerajaan Majapahit. Selanjutnya Patih Gajah Mada pada masa kerajaan Majapahit. Itulah tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Selanjutnya, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Yang pertama yaitu Raja Balaputradewa pada masa kerajaan Sriwijaya. Sikap kepahlawanannya yang pertama, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Kemudian, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalannya yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Selanjutnya, Raja Samaratungga pada masa kerajaan Mataram kuno Buddha. Peninggalannya yaitu Candi Borobudur. Sikap kepahlawanannya gagah dan berani, kemudian penuh semangat, dan yang ketiga pantang menyerah. Selanjutnya pada masa kerajaan Islam, tokoh yang pertama yaitu Sultan Iskandar Muda pada masa kerajaan Aceh. Sikap kepahlawanannya yaitu yang pertama, adil dalam menegakkan hukum. Yang kedua, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalannya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya, Raden Patah pada masa kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan beliau yang pertama, menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, berani melawan penjajah. Dan peninggalannya yaitu Masjid Agung Demak. Selanjutnya, Sultan Hasanuddin pada masa kerajaan Goa Talo. Sikap kepahlawanannya yaitu gagah dan berani. Yang kedua, penuh semangat. Dan yang ketiga, pantang menyerah. Peninggalannya yaitu makam Sultan Hasanuddin. Nah, anak soleh-solehah, itulah tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya kita akan membahas perjuangan tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam perjuangannya. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa.
Sebagai salah satu contoh, misalkan Sultan Iskandar Muda yang dengan sikap kepahlawanannya selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Anak soleh soleha, itulah yang dapat Ustazah jelaskan pada pagi hari ini, mulai dari tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta perjuangan tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Semoga anak soleh soleha dapat memahami apa yang Ustazah jelaskan. Sekarang kita akan masuk di pemberian tugas. Tugas anak soleh soleha di rumah yaitu jelaskan 3 tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Nah, anak soleh soleha, itulah yang dapat Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak soleh soleha dapat memahami apa yang Ustazah jelaskan, dapat mengerjakan tugas yang Ustazah sampaikan dengan baik dan benar. Tetap semangat belajar, selamat mengerjakan tugasnya di rumah. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.